Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini dengan wajah-wajah yang berseri-seri calon penghuni ahli surga insyaallah, kita diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berkumpul, untuk sama-sama kita menghadiri kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, para asatidzah yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, DKM, para kiai, dan para hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, selayaknya kita hari ini diberikan kesempatan hidup sampai di tanggal berapa Zulhijjah hari ini? Tanggal, ya, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6 gitu. Ya, kalau mazhabnya pemerintah tanggal 6 Zulhijjah. Ya, kalau Muhammadiyah itu berarti 7 Zulhijjah. Ya, alhamdulillah, ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Maka kita syukuri dalam lisan kita, dalam amalan-amalan kita realisasikan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu karena dibebaskan, jadi kita coba untuk mengangkat terkait dengan keutamaan amalan-amalan yang ada di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana telah kita sama-sama ketahui bahwa kita saat ini berada di tanggal 7 ataupun 6 Zulhijjah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, yaitu di dalam surat At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada yang tahu Pak? Bahwasannya ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan di dalam kitabnya, ya. Yang dimana kemudian keempat bulan ini adalah merupakan bulan-bulan yang haram. Dalam surat At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ada di dalam ketetapannya itu adalah 12 syahran. Berapa itu syahran? 12 bulan. Yawma khalaqas samawati wal arda, pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dzalika dinul qayyim, dan itu adalah ketetapannya yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Pesan
yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ada pada lafaz berikutnya ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri? Para ulama, salah satunya adalah Syekh Wahab Az-Zuhairi, menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dari fala tadlimu fihinna anfusakum, bentuk kezaliman yang dimaksud di sini adalah larangan dari segala jenis bentuk kemaksiatan. Ya. Apapun bentuk kemaksiatan dan perkataan, perbuatan yang kita lakukan, nah ini diharamkan di bulan-bulan yang haram min ashhuril hurum tadi. Minha arba'atun hurum, di antara ke-12 bulan yang tadi, 4 di antaranya ini adalah bulan yang haram. Apa saja Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ketiga bulan ini berurutan. Dan yang satunya terpisah, yaitu bulan Rajab. Gitu. Nah, memang pada dasarnya setiap dosa, setiap keburukan itu memang diharamkan, memang betul. Akan tetapi ketika kita memasuki sebuah bulan, sebuah waktu yang kemudian di sana terdapat kemuliaan, maka larangan berbuat kemaksiatan, berbuat keharaman itu bertambah menjadi agung, menjadi besar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengagungkan bulan-bulan tersebut. Dengan apa Allah mengagungkan bulan-bulan tersebut? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melipat gandakan setiap konsekuensi dari setiap amalan ataupun keburukan. Setiap kebaikan dan keburukan, konsekuensinya itu berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kemudian di dalam salah satu hadisnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu sabdanya bahwa barang siapa yang meniatkan di dalam dirinya berazam, dia bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan, apa kemudian salam ya'malha, tetapi orang tersebut dia tidak melaksanakan kebaikan tersebut, kata bahwa indahu hasanatan kamilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat baginya kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tidak jadi melaksanakan kebaikan tersebut. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang seseorang dia sudah bertekad melakukan kebaikan, kemudian fa'amilaha, dan dia jadi melaksanakan kebaikan tersebut, kata Allahu 'indahu 'asyara hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Dia jadi melakukan kebaikan tersebut yang sudah dia tekadkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan baginya 10 kebaikan, minimal 10 pahala. Jadi setiap kebaikan kita ini tidak bernilai 1. Nanti kita akan lihat. Minimal 10 kebaikan dan bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah. Bahkan kata Rasulullah SAW bisa lebih daripada 700 kali lipat. Sesuai dengan bentuk amalannya, dan juga yang terpenting adalah niat daripada setiap hamba. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan barang siapa yang dia sudah berazam, bertekad juga, tapi tekadnya ini untuk melaksanakan sebuah sayyi'ah, sebuah keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Sebab ketika seseorang ingin melaksanakan sebuah keburukan, dia teringat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, maka dia mengurungkan niatnya daripada berbuat sebuah keburukan, kata bahwa Allahu indahu hasanatan kamilah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan bagi hamba tersebut satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Dan sebaliknya, wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika seseorang tadi meniatkan sebuah keburukan dan dia jadi melakukan keburukan tersebut, kata bahwa sayyi'atan wahidatan. Seseorang jadi melakukan keburukan yang sudah dia niatkan, kemudian ada kesempatan dia di sana untuk berbuat keburukan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan bagi hamba tersebut berapa keburukan, berapa dosa, hanya satu keburukan saja. Ini adalah hadis yang menyebutkan terkait dengan keramahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita hambanya. Maka kemudian dosa yang telah dicatatkan satu keburukan di sisi di Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, memang pada dasarnya hanya dicatatkan dan keburukannya saja dan tidak dilipat gandakan pada dasarnya. Nah, kata Bapak Ibu sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, keburukan dan dosa ini dia dapat berubah menjadi besar. Keburukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi lebih agung, bisa menjadi lebih berat, gitu ya. Karena apabila dia bertepatan dengan kemuliaan waktu yang pertama ataupun kemuliaan tempat. Kemuliaan waktu apabila kita memasuki bulan-bulan yang haram, misalkan tadi Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab, ini bulan haram. Kemudian juga ketika kita berada pada tempat-tempat yang mulia, maka kemudian dosa yang asalnya dicatatkan hanya satu keburukan saja bisa menjadi berkali lipat dosanya ketika kita misalkan berada di Masjidil Haram, contohnya di tanah yang haram, di Masjid Nabawi dan seterusnya. Maka sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Rasulullah SAW telah menyemangati kita umatnya untuk senantiasa beramal saleh di bulan Dzulhijjah. Kalau kita coba refleksi gitu Pak ya, beberapa bulan yang lalu kita berada di bulan suci Ramadan. Gampang nggak kita untuk khatam Al-Quran Pak? Gampang. Untuk kita tilawah minimal satu hari satu halaman saja. Gampang atau mudah Pak? Mudah. Al-Quran itu minimal sehari kita sentuh di bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal masih ada ya euforia dari Idul Fitri, daripada bulan suci Ramadan masih rasa. Nah, begitu kemudian selesai dari bulan Syawal, masuk di bulan Dzulqa'dah, bulan suci jadi semakin jauh dari bulan suci Ramadan, ya kan? Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, begitu juga Rasulullah SAW untuk stay, untuk tetap berada pada jalan yang lurus, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Ya. Man min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidaklah ada amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan pada hari-hari tersebut. Dan kemudian yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW yakni ayyamul ashri. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW yaitu adalah amalan-amalan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, apakah semua amalan tidak ada yang lebih berlian dibandingkan 10 hari amalan kebaikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, dan tidak juga amalan berjihad seseorang ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, dan tidak juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar pahalanya, kebaikannya dibandingkan amal kebaikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa kecuali kata Rasulullah SAW, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang dalam jihadnya ini dia keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan juga dengan hartanya,
falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tetapi ketika seseorang tersebut berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, tapi dia tidak kembali dengan salah satu apapun dari keduanya. Artinya dia jihad apa namanya? Fi sabilillah, ya, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid fi sabilillah. Maka muslimin rahimani rahimakumullah, banyak keutamaan untuk kita senantiasa memupuk kebaikan-kebaikan kita di bulan Zulhijjah ini, apalagi di 10 hari awalnya. Nah, dari apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, maka kita bisa maksimalkan. Bagi yang kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam harta kita, kita perbanyak sedekah kita. Bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Atau kalau misalkan kita tersibukkan dengan apapun urusan kita, ya, di kerjaan kita, rumah kita dan seterusnya, maka kita maksimalkan amalan-amalan yang sekiranya kita bisa maksimal dengan amalan tersebut. Amalan apa itu? Amalan apapun yang Bapak Ibu bisa maksimalkan. Maka kemudian tadi disebutkan dalam hadis itu adalah al-amalus shalih, jenis apapun kebaikannya, maka itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa amalan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita laksanakan di dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu adalah yang pertama ibadah haji. Nah, maka di sini saya mendoakan semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini dapat diberikan kesempatan untuk berhaji. Kalau berhaji masih lama, semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan berhaji ini banyak hal sebenarnya, faedah-faedah, keutamaan-keutamaannya. Nah, kemudian ada salah satu asar, ada salah satu ungkapan, ya, hadis mauquf namanya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada salah seorang Yahudi, dia berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum law 'alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalika al-yawma 'aidan." Wahai Amirul Mukminin, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah dan seorang Yahudi datang dan berkata, "Ayatun fi kitabikum, ada sebuah ayat di dalam kitab kalian, law 'alaina ma'syaral yahud nazalat, kalau ayat tersebut itu turun kepada bangsa kita, yaitu bangsa Yahudi, latakhadna dzalika al-yawma 'aidan, kita akan menjadikan hari diturunkan ayat tersebut adalah hari raya bagi umat Yahudi." Nah, ini kata salah seorang Yahudi. Faqala, kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ayyu ayat apakah itu?" Qala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Nah, ayat ini apabila turun kepada bangsa Yahudi, kami akan menjadikan hari tersebut menjadi hari raya. Dan kemudian apa kata Umar bin Khattab? Faqala Umar, "Inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fi wal makan alladhi nazalat fi." Sesungguhnya aku ini, ya, lebih mengetahui daripada engkau kapan ayat ini diturunkan dan di mana ayat ini juga diturunkan. Ya, lebih mengetahuinya kita umat Islam. Nazalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat hadhihi al-ayat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi Arafah yaum al-Jum'ah. Jadi ayat ini diturunkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang melaksanakan ibadah haji, sedang berwukuf di Arafah di hari Jumat. Berapa kali Rasulullah SAW haji Bapak sekalian? Sekali. Ya, Rasulullah SAW berhaji dalam seumur hidupnya hanya satu kali. Kalau umrahnya Rasulullah berapa kali Pak? Dan itu Pak?
Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang sahih Muslim itu bahwa Rasulullah umrah itu sebenarnya empat kali. Meskipun salah satunya ini ada umrahnya Rasul yang akhirnya nggak jadi. Dalam peristiwa, kalau kita belajar sirah, kita mengajar sirah, itu ada di peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, Rasulullah muslimin rahimahullah. Ada satu kisah singkat terkait dengan haji ini, bahwa salah seorang tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak, ketika itu beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian Ibnu Mubarak ini dia dalam mimpinya bermimpi ada dua orang malaikat sedang berbicara, sedang ngobrol, kedua malaikat ini. Nah, satu bilang semua jamaah haji pada tahun itu tidak ada yang diterima hajinya. Kemudian yang satu lagi mengatakan, ya, semuanya pada asalnya tidak ada yang diterima ibadah hajinya, tapi karena seseorang, maka kemudian ibadah hajinya ini dia menjadi diterima semuanya. Disebutkan singkat cerita bahwa seseorang yang menjadikan ibadah haji jamaah tersebut itu diterima, yaitu adalah karena salah seorang tukang sol sepatu yang dia ini hidupnya di ujung daerah gitu ya, di daerah Damaskus Suriah. Nah, kemudian mendengar hal tersebut, di dalam mimpinya Ibnu Mubarak dia langsung kaget dan dia langsung bangun. Akhirnya dia segera mencari orang tersebut dan datang dia dari Mekah gitu ya, untuk ke Suriah. Dia mencari tahu asal usul terkait dengan dalam mimpi tersebut. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya Ibnu Mubarak ketemu dengan orang tersebut dan kemudian dia bertanya, apa sebenarnya yang telah engkau lakukan hingga akhirnya engkau ini diterima dan juga membuat ibadah haji jamaah yang lain itu juga diterima. Mendengar cerita daripada Ibnu Mubarak tadi yang dicerita itu, kemudian ditanyakan juga apa amalan yang telah dia lakukan ketika akhirnya menjadikan ibadah haji orang-orang diterima. Dia mendengar itu langsung menangis terharu. Kenapa? Karena pada realitanya ternyata seseorang ini dia tidak jadi berhaji. Ya, seseorang yang didatangi oleh Ibnu Mubarak ini dia tidak jadi berhaji. Sebab apa? Sebab ketika seseorang ini dia sudah mengumpulkan harta yang dia miliki dari hasil usahanya, kemudian dia tabung untuk berhaji dan dia sudah niatkan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi kemudian di salah satu harinya dia melihat ada seorang janda dalam kemiskinannya, dia sedang memberikan makan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Kemudian dia memberikan harta bagi mereka ini, bagi ibu dan anak-anaknya ini, hingga akhirnya dia merelakan tabungan hajinya ini diberikan kepada orang lain. Nah, ini kisah yang membuat Ibnu Mubarak ini dia terharu dan kemudian didoakannya orang tersebut. Intinya daripada kisah singkat ini adalah sekalian dari Allah, bahwa ternyata di dalam ibadah haji ini ya, ada ibadah mahdoh dan juga ada ibadah sosial. Ya, ada ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga ada ibadah kita terhadap sesama manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara beberapa keuntungan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, yaitu yang pertama adalah diampuni semua dosa-dosanya. Nah, kalau kita sekarang haji bagaimana? Di Indonesia ini termasuk yang sangat lama sekali ketika kita daftar haji yang reguler gitu. Berapa tahun Pak kita daftar haji sekarang? Kalau daftar hari ini mungkin kita bisa nunggu berapa tahun? 25 tahun, 30 tahun bahkan Pak ya, atau lebih. Nah, yang terpenting menurut sekalian berhati Allah, paling mulia sekali, yaitu adalah kita meniatkan bahwa kita harus melaksanakan ibadah haji. Meskipun
ya di dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan oleh Rasulullah itu syarat kewajiban haji yaitu adalah jika dia mampu. Dan mampu ini dia mencakup dua hal, mampu baik secara fisik maupun secara finansial. Akan tetapi tidak menjadi sebuah mubarir, tidak menjadi sebuah pembenaran ketika kita dihadapkan pada sebuah kesempitan ataupun juga kesulitan dengan lamanya waktu menunggu misalkan, tapi minimal sekali kita tanamkan di dalam diri kita harus melaksanakan ibadah haji. Karena betapa banyak Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, orang-orang yang memang ya mungkin di dalam kehidupannya hartanya sangat terbatas, hartanya diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika dia memiliki sebuah tekad yang besar untuk berhaji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Betul Pak? Ada nggak tukang parkir yang naik haji? Ada. Tukang bubur yang naik haji ada Pak? Ada juga. Ya banyak kalau kita lihat gitu ya, jemaah haji Indonesia. Bahkan ada teman beberapa hari lalu itu di pesawat gitu ya, dia lupa, dia ingat dengan kandang ayam yang belum dikasih makan dan seterusnya gitu ya. Nah ini kan kesederhanaan dalam sehari-hari, tapi hal tersebut tidak mengurungkan niat dia untuk melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena ada dua hal keuntungan besar bagi jemaah haji. Yang pertama tadi, dia mengurangi segala dosanya. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, "Man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu." Barang siapa yang dia melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak berkata kotor dan juga tidak melakukan perbuatan dosa di dalam hajinya tersebut, maka dia diampuni dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan dari ibunya. Ya, seperti bayi yang baru lahir Pak, kurang lebih seperti itu. Jemaah haji yang dia dalam hajinya ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tadi ini adalah satu keuntungan yang besar. Ya. Siapa yang tidak mau kita diampuni semua dosa kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan keuntungan yang besar yang kedua bagi jamaah haji yaitu adalah surga. Mau masuk surga Pak? Insya Allah Ta'ala. Apa kemudian jaminan dari Rasulullah? Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ya dalam hadis yang sahih juga dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Satu umrah kepada umrah yang lainnya, kepada umrah yang berikutnya, itu adalah sebagai kafaratul lima bainahuma, adalah sebagai penggugur dosa. Seseorang umrah kemudian misalkan di tahun depannya dia umrah, maka umrah yang keduanya ini adalah sebagai penggugur dosa-dosa antara umrah yang pertama dan umrah yang keduanya. Ya, penggugur dosa diampuni dosa-dosa itu. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, haji yang sesuai dengan syariat Islam, haji yang di dalamnya tidak tercampur dengan dosa, perkataan kotor, amarah dia, mampu menahan emosi dan hawa nafsunya, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam haji ini ada sebuah pesan, ya. Salah satu pesannya yaitu untuk orang-orang yang terbiasa dalam kesehariannya mudah meluapkan emosinya, mudah terpancing amarahnya. Ketika dia berhaji, maka dia harus menahan emosinya, dia harus menahan amarahnya. Gitu. Terutama, ya apalagi sebenarnya kalau orang Indonesia ini Pak, dia lebih mampu sebenarnya menahan amarahnya ketimbang dengan orang-orang Timur Tengah. Jadi orang-orang Arab itu mereka lebih mudah untuk terpancing.
orang Mesir, orang Saudi, gitu ya. Dia tersinggung dikit langsung urat lehernya langsung keluar gitu. Ya. Alhamdulillah, tapi ya ini adalah sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan bagi umat Islam. Ini yang pertama. Nah kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah sekarang di dalam ibadah haji ini salah satu rukun yang inti yaitu adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Yang namanya bulan haji, Pak, yang namanya bulan Dzulhijjah, musim haji, baik di Mekah ataupun di Madinah ketika selesai ya, daripada ibadah haji tadi, maka cuaca di sana itu juga menjadi ujian bagi para jamaah haji kita. Ya, jadi di Arab Saudi itu ketika musim haji itu cuacanya bisa sampai 42 derajat, bisa sampai 43, 45 derajat. Ya kita di sini mungkin nggak pernah temukan di Indonesia, gitu. Karena iklim kita berbeda dengan di Saudi. Nah, tetapi itulah yang menjadi sebuah cobaan. Maka kemudian tadi syarat seseorang dalam melaksanakan ibadah haji ya sebenarnya tadi dua, al-istiqa'ah fi zat wa rahilah, kemudian fitrah dalam kemampuannya. Syaratnya ini tadi ya kemampuan secara fisik ya, karena tadi cuacanya juga diuji dan juga jarak ya dalam jalannya itu menempuh dari Makkah sampai ke tempat lempar jumroh ataupun dan seterusnya itu jauh-jauh juga. Nah itu juga yang menjadi ujian, termasuk juga kemampuan dalam segi finansial, dalam segi harta juga. Ya, tetapi kalau misalkan seseorang memiliki kelebihan dalam hartanya, tapi dia keterbatasan di dalam fisiknya, dia bisa tuh meminta untuk seseorang yang berada di Mekah sana untuk diibadahkan hajinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam haji intinya itu rukunnya itu yaitu adalah wukuf di Arafah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan al-hajju Arafah. 9 Dzulhijjah. Nah, maka kemudian keutamaan yang sangat identik di hari Arafah ini ya, yang kita ketahui bersama bahwa di dalam hari Arafah ini adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik doa, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah doa yang dilakukan pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Baik apakah memang mereka yang melaksanakan ibadah haji langsung di Arafah, di tempat di Arafah sana, ataupun kita yang tidak melaksanakan ibadah haji juga mendapatkan keutamaan tersebut. Nah ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi keutamaan haji, keutamaan Arafah maksudnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hambanya dari api nerakanya, yaitu adalah pada hari-hari di bulan Arafah, di hari Arafah. Nah, maka bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada salah satu tuntunan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Kita melaksanakan saum Arafah, kita melaksanakan puasa Arafah. Kapan puasa Arafah kita? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, maka kita ini ketika dihadapkan pada perbedaan di Indonesia, ya di negeri kita ini, tidak menjadi masalah ketika ada dua pendapat. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mempermasalahkan sesuatu yang sudah ada itu. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Kita pilih salah satu dan kemudian kita harus meyakini itu adalah hari yang kita ikuti. Jangan kita salah-salah. Ya kan? Kita ikut Muhammadiyah misalnya di hari di hari Rabu ya. Tapi kemudian ternyata pas sudah melihat orang-orang yang sedikit kita ngikut, akhirnya nggak jadi ke hari Kamis gitu. Pindah gitu misalkan. Nah, dari sekarang kita tetapkan kalau kita ikuti Muhammadiyah silahkan, nggak jadi masalah. Kita ikuti pemerintah silahkan, nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah ketika kita meyakini, dan itu nanti akan ada imbasnya kepada
sholat hari raya kita dan juga pemotongan hewan kurban yang kita kurbankan. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita sangat sekali dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan puasa Arafah. Kenapa? Karena pada puasa Arafah ini ada sebuah keutamaan juga tersendiri, yaitu apa? Siyamu yawmi Arafah ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Kata Rasulullah SAW, puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah ini dapat menghapuskan dosa selama berapa tahun, Pak? 2 tahun. Dosa yang setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Nah ini ya, keutamaan daripada hari Arafah. Dan bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan bagi Allah, bagi kita yang pertama, bagi kita yang sangat ingin sekali untuk dibebaskan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Arafah, setidaknya kita bisa melaksanakan 3 hal. Yang pertama, tadi puasa di hari Arafah. Ya, kalau kita ingin berjaga-jaga, sekalian kita puasa di hari tarwiyahnya juga. Jadi 9 Dzulhijjah dan juga 8 Dzulhijjahnya juga. Nah, kalau hari Arafah kita sudah tahu, Arafah itu maksudnya adalah sebuah daerah, gitu ya. Padang Arafah namanya di Mekah sana. Nah, kalau tarwiyah apa maksudnya? Kalau tarwiyah itu maksudnya adalah ketika para jamaah haji mereka sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji di 9 Dzulhijjah di keesokan harinya. Nah, para jamaah haji mereka bersiap-siap untuk banyak minum, untuk kemudian mereka makan dan seterusnya kecukupan mereka. Ya, kalau zaman dulu itu kan terbatas Pak ya, airnya, kemudian makanannya juga dan seterusnya. Nah, mereka menyiapkan perbekalan ini yang disebut dengan at-tarwiyah. Ya, jadi mengistirahatkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan inti daripada haji di tanggal 9 Dzulhijjahnya itu, wukuf di Arafahnya itu yang pertama, yang puasa. Kemudian yang kedua, bagi kita yang sangat ingin sekali untuk dibebaskan diri kita pada hari Arafah, ya, 9 Dzulhijjah, yang kedua adalah menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kita sama-sama ketahui bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang haram. Ya. Dilipat gandakan setiap kebaikan dan keburukannya. Terlebih lagi kita berada pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Masih tersisa sekitar 3-4 hari lagi kita masih makan. Gitu Pak. Yang kedua. Nah kemudian yang satu lagi, yang ketiga terakhir yaitu adalah kita memperbanyak lafaz syahadat dengan ikhlas dan juga jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita sangat berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslimin, para ibu dan bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di samping berhaji tadi kita mengizamkan diri kita, kita bertekad dalam diri kita, menanamkan diri kita bahwa apapun yang kondisi yang kita hadapi saat ini dalam keterbatasan kemungkinan kita untuk berhaji, maka kita tetap niatkan kita akan berhaji. Ya, betapa banyak orang tadi diberikan keterbatasan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberangkatkan seseorang tersebut. Sebaliknya pun juga demikian. Betapa banyak orang yang sebenarnya itu dia mudah sekali untuk berhaji, ya karena hartanya Allah berikan keluasan yang masya Allah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak gerakkan hatinya untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke-5 ini. Ya, bahkan pernah ketika itu salah satu waktu, ya, ketika saya berada di Madinah ketika itu, kemudian kita ngobrol dengan supirnya orang Saudi dan usianya itu sudah sekitar mungkin 50-an tahun, sudah sangat sangat tua. Kemudian saya coba tanya, biasanya orang-orang Saudi atau terlebih lagi orang Mekah dan Madinah, kalau dalam bayangan kita itu
mereka hajinya harusnya lebih dari 1 kali, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Betul nggak? Mereka haji bisa lebih dari 1 kali nggak, Pak? Iya, harusnya bisa. Tapi kemudian ketika saya tanya, kan marwatan haji setelah berapa kali udah haji? Kemudian dia menjawab, walau marwah lam ahuj. Saya belum pernah berhaji, meskipun satu kali pun belum pernah melaksanakan ibadah haji. Sebaliknya orang yang berasal dari Cina, orang yang berasal dari Afghanistan, dari Pakistan, dari kita Indonesia, dengan segala keterbatasan ketika kita sudah mengingatkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan mudahkan jalannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, Allah, yang dapat kita lakukan juga dapat kita maksimalkan dalam bulan Zulhijjah ini adalah kita berkurban. Para ulama memaknai bahwa yang disebut dengan berkurban atau al-udhiyah ini adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik. Kenapa disebut dengan hari Tasyrik? Karena hari Tasyrik ini adalah hari di mana ketika zaman dulu, gitu ya, para ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh, mereka ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hewan-hewan ternaknya sudah disembelih. Nah, kemudian hewan-hewan yang sudah disembelih dan sudah dicacah dan seterusnya ini dijemur di bawah terik matahari. Nah, inilah ketika terkena dengan terik matahari ini namanya tasyrik. Jadi mengeringkan daging-daging hewan kurban itu, yang kemudian ada yang sepertiganya dia makan dan dia simpan, kemudian sisanya dibagikan dan seterusnya. Itu namanya tasyrik. Nah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa di antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ada ternyata salah satu dari keduanya ini lebih besar, lebih afdal. Kira-kira hari raya yang mana antara Idul Fitri dan Idul Adha? Nah, kira-kira yang lebih besar itu Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha. Benar Pak? Apa Idul Fitri Pak? Ya, kalau di sini yumannya kita adalah Idul Fitri, betul Pak? Idul Fitri. Tapi ternyata kalau dalam pikirannya dan juga kebiasaannya orang-orang Saudi khususnya, yang mereka menjadi tuan rumah diselenggarakan ibadah haji dan umroh ini. Nah, mereka ini lebih mengagungkan Idul Adha ternyata seperti itu. Nah, dan demikian juga Imam Ibnu Rajab menyampaikan Idul Adha ini adalah afdal wa akbarul idain, kata Imam Ibnu Rajab, wa afdaluhuma huwa Idul Adha atau Idul Nahr. Hari raya Idul Adha ini adalah lebih baik. Kenapa? Wa huwa mutarattabun ala ikmalil haji. Ya, karena Idul Adha ini adalah sebuah penutup ya, daripada adanya rangkaian ibadah haji. Dan di dalam rangkaian ibadah haji ini, efeknya dan manfaat yang diberikan kepada sesama muslim, kepada masyarakat sekitar itu juga lebih besar. Kenapa? Karena di dalam rangkaian ibadah haji terdapat sebuah keutamaan yang besar dalam berkurban. Dalam berkurban dibagikan semuanya, daging-dagingnya dan seterusnya. Ya. Kemudian faidah kepada muslimin hajjahu ghufira lahum, dan apabila telah selesai ibadah haji tersebut maka diampunilah dosa-dosa mereka. Kalau Idul Fitri ya, sebagai penutup juga sebenarnya dalam menutup kewajiban rukun Islam yang keempat, yaitu setelah selesai melaksanakan kewajiban berpuasa. Jadi uniknya hari raya umat Islam ini kita adalah sebagai penutup pelengkap gitu ya, daripada selesai kita melaksanakan kewajiban rukun Islam. Kalau Idul Adha sebagai penyempurna daripada rukun Islam yang kelima yaitu berhaji, kalau Idul Fitri sebagai penyempurna daripada kewajiban rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
ibadah kurban ini juga sebuah ibadah yang sifatnya ini dia mencakup dua hal, ya, dua ruang lingkup. Yaitu yang pertama, yaitu adalah ibadah vertikal dan juga ibadah horizontal. Apa maksudnya? Sebagai seorang hamba, berkurban ini disebut sebagai ibadah yang vertikal karena apa yang dikurbankannya dari hewan yang disembelih itu diniatkan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Niatnya itu ikhlas ketika kita berkurban hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena ingin disebut dermawan, bukan karena ingin ikut-ikutan dengan yang lain. Oh, si bapak A sudah berkurban, maka saya juga harus ikut berkurban juga, dan seterusnya. Tidak. Tapi kita luruskan niat kita ketika kita berkurban, maka kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam keutamaan berkurban juga sebenarnya ada banyak, ya kan? Salah satunya yaitu adalah bahwa seseorang yang berkurban, maka dia telah melaksanakan amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari tersebut. Ya. Nah, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Nah, maka kemudian berbicara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah berkurban ini adalah ibadah yang horizontal. Artinya, ketika kita berkurban, kemudian kita menyedekahkan daging kurban tersebut kepada orang-orang, itu juga kita mendapatkan pahalanya juga. Nah, tetapi di antara banyak keutamaan tentang berkurban, ternyata banyak hadis-hadis yang dhaifnya, hadis-hadis yang lemah itu banyak. Ya, termasuk salah satunya kalau misalkan kita pernah setiap kita berkurban di setiap bulu daripada domba, ya. Atau misalkan darah dari setiap kucuran saat disembelih itu menjadi sebuah pahala, itu disebutkan ada hadis yang dhaifnya. Ya, ada hadis yang dhaif, hadis yang mengatakan, tapi hadis yang dhaif ini dia masih dapat digunakan selama dia hanya untuk keutamaan amalan saja, fadhail amal saja. Ya. Akan tetapi hal yang seperti ini sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam salah satu ayatnya, bahwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita kurbankan itu bukan dari bulu dari domba, dari kambing, ataupun dari setiap darahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Hajj disebutkan, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluha taqwa minkum. Sekali-kali tidaklah yang mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daging kurbannya, ya, luhumha wala dima'uha, dan tidak juga darah sembelihan yang telah disembelih, ataupun juga dari bulu-bulunya tadi. Akan tetapi apa? Walakin yanaluha taqwa minkum. Akan tetapi yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketakwaan daripada setiap pekurban. Maka kemudian apabila seseorang dia berkurban, akan tetapi dia tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikhawatirkan pahalanya tadi tidak sempurna dan tidak mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa maksimalkan, ya, di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama tadi kita berhaji, kita paling minimal sekali kita niatkan, ya, bahwa kita insya Allah, ya Allah, kalau memang Engkau mudahkan, kalau memang Engkau menakdirkan kebaikan bagi saya untuk berhaji, maka sampaikanlah kita untuk bisa berhaji. Kalau haji reguler ternyata misalkan sangat sangat lama masa antriannya, maka kita mungkin bisa menggunakan jalur-jalur yang lain, ya, misalkan jalur plus dan meskipun memang biayanya juga lebih mahal sekali, gitu. Nah, kemudian yang kedua juga yaitu adalah kita maksimalkan kita untuk berkurban tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita keterbatasan juga, bagaimana dalam berkurban?
minimal sekali kita ada niat juga untuk berkurban. Ya, karena jangan sampai kita melewati momen-momen di mana hari tersebut penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, tapi kita tidak mendapatkan pahala apapun darinya. Ini kita sangat menyayangkan dan melewati banyak hal sebenarnya. Nah, paling minimal saja kita niatkan. Ya, meskipun misalkan tiba-tiba ada lagi yang lagi utangnya, misalkan ada tagihan lain, setidaknya pada awal bulan itu atau sampai saat ini kita niatkan untuk bisa berkurban. Kenapa? Karena meskipun pada akhirnya kita ternyata terbatas dan tidak jadi untuk berkurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan satu kebaikan yang sempurna, seperti tadi yang sudah disebutkan di dalam hadis. Yang terpenting adalah dia bertekad dan dia berniat, niatnya adalah tulus dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ternyata dia tidak jadi melaksanakan ibadah tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan baginya kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah rahmat, sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umatnya, kepada kita hamba-hambanya, untuk kita bisa maksimalkan hari-hari yang baik ini di bulan Zulhijjah dengan amalan-amalan soleh. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan juga kebaikan-kebaikan yang bisa kita petik, yang bisa kita amalkan dalam keseharian. Dan juga kita tidak lupa bahwa pada 9 Zulhijjah nanti kita usahakan maksimalkan untuk kita bisa melaksanakan shaum Arafah, insyaallah ta'ala. Cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengampuni dosa-dosa kita terlebih lagi pada hari Arafah nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.